beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Semoga kita yang mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Acara selanjutnya, kata sambutan ketua panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh ketua masjid, yaitu Saudara Andri Faisal. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para ulama, para ustaz, tokoh masyarakat, dan yang saya hormati Ustaz Samsudin selaku visi tausiah pada malam hari ini, dan yang saya hormati Ketua RT 015 dan Ketua RT 021, dan yang saya hormati para tamu undangan, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj 1443 Hijriah. Hadirin yang berbahagia, saya mewakili pengurus Masjid Ridwaniyah mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang telah sudi menghadiri acara yang kami selenggarakan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Samsudin karena telah memenuhi harapan kami untuk memberikan tausiah pada malam hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat seputaran Masjid Ridwaniyah karena telah memberikan dukungan acara malam ini bisa terselenggara baik berupa materi ataupun non materi. Semoga Allah membalas dengan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pengurus masjid Ridwaniyah yang telah membantu menyelenggarakan acara ini sehingga bisa terjadi seperti ini, dan semoga sukses sampai selesai. Dan selanjutnya, sebagai umat Islam, sudah sewajarnya kita lebih dekat pada sebagai umat Islam, sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat berkumpul di akhir kelak bersama
bersama beliau pada masyarakat nanti. Memperingati hari Isra Mi'raj ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tausiah yang akan disampaikan Ustaz Samsudin bisa kita ambil hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Kami tidak lupa mohon maaf atas segala kekurangan pada acara malam kali ini, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon dimaafkan. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Demikian Tuhan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua panitia kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Syamsuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-akhirata darat thawabi wal jazaa wal jannata wan na'imaha lil atqiya wan nara wa 'adzabaha lil ashqiya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأقول وعلى الله توكل. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, aparat kepemerintahan, baik itu mungkin Bapak RT, RW, Kadus, dan selanjutnya beserta perangkatnya. Yang saya hormati petugas syara, baik Bilal, Khatib, Imam, dan juga Bapak kaum masjid kita, ketua masjid Masjid Ridwaniyah yang saya hormati, dan yang saya hormati dan saya muliakan kepada para bapak-bapak hadirin sekalian. Pak, insya Allah Pak sekalian, perkumpulan kita pada malam ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillah atas segala limpahan rahmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga dapatlah kita bermuajahah, bermajlis ilmu di dalam suatu ruangan insya Allah yang dimuliakan oleh Allah ini. Mudah-mudahan kelak kita di akhirat pun juga dikumpulkan bersama orang
yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam Allah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, ya, sedikit ingin saya sampaikan bahwasanya ketika ibadah-ibadah lain Pak, kita tidak tahu diterima atau tidak. Seperti halnya sembahyang, seperti halnya sedekah, seperti halnya puasa, qiyamul lail kita tidak tahu apakah diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak. Tetapi ada satu amalan yang sangat luar biasa, mudah diucapkan, ya, tapi ternyata ini pahalanya luar biasa, yaitu apa? Mengucap sholawat. Nah, makanya baik, jangan ganti-ganti kita untuk membaca sholawat kepada baginda Rasul. Disebutkan dalam kitab Sayyid Salihin itu, ya, yang pernah saya baca, jangan kurang kalau bisa 100 kali dalam sehari Pak, ya. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali akan dibalas 10 rahmatullah. Barang siapa yang bersolawat 10 maka dibalas oleh Allah Ta'ala 100. Nah, barang siapa yang bersolawat 100 maka Allah balas 1000. Barang siapa yang bersolawat 1000 kali maka akan Allah balas dengan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Jami'ul a'mal minhal maqbul wa minhal mardud illa shalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seluruh amal itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Kecuali maksud kecuali apa? Kecuali yang senantiasa diterima oleh Allah Ta'ala illa shalat 'ala Nabi, kecuali membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sebab itu jangan nanti kita untuk membaca sholawat. Para bapak sekalian yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya lancar duduk di sini silakan. Paham bahasa belajar Pak ya? Saya ini orang penulis asal dan penulis, saya juga pendatang baru juga di penulis. Alhamdulillah. Kalau tidak takut. Saya memperkenalkan diri sedikit Pak ya. Kalau enggak, ya, mungkin baru pertama kali saya ini masuk ke sini. Ya, saya jujur aja sebelumnya masuk sini. Baru ini masuk sini langsung suruh ceramah pulang. Nah ini Pak. Nah, saya ini saya sudah punya istri Pak. Walaupun mungkin ini agak muda. Tapi saya alhamdulillah punya istri. Sudah punya anak 1 alhamdulillah. Dan istri pun juga baru 1. Nah, ini Pak ya. Para bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Berdiri dulu Pak. Saya semua berdiri. Kalau kita jadi utang itu saya bilang rusaknya lagi ya. Saya diri ya. Nah, di sini. Para hadirin sekalian yang berbahagia, kita bermajelis ilmu ini Pak, sebenarnya apa ya kalau dari itu kita agak gelambung, rupanya sekaligus 2. Ya Allah. Keutamaan orang bermajelis ilmu Pak, salah satunya adalah sebenarnya orang yang bermajelis ilmu macam ini ini sedang kita merintis jalan kepada surganya Allah Ta'ala. Nah, dari lapangan bukan merintis jalan ke kabur menuju kepada padang liar, ada Pak. Bukan merintis ke kebun mencari pisang, tidak. Ternyata keutamaan orang yang hadir majelis ilmu, orang yang menuntut ilmu, kita sebenarnya ilmu, ini adalah sedang merintis jalan menuju kepada surganya Allah Ta'ala. Kata Rasul, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di
pengen menjadi orang yang lebih baik, pengen menjadi orang yang baik. Tanya, kemudian ditanya pula, pilih mana? Ya, tadi pilih surga dan neraka. Jadi orang baik ternyata pilih menjadi orang baik. Sekarang pertanyaannya Pak, pilih mana? Duduk di depan televisi nonton sinetron, nah industrial, nonton film industrial dari 1 jam duduk di depan televisi dibanding duduk 1 jam membaca Al-Quran. Pilih mana? Nah, apa? Pilih mana kira-kira? Nah ini kadang-kadang kita itu mengucapkan kita pengen jadi orang baik, namun ternyata bukti kita kurang baik. Kita yakini nih Pak, ya kita sadari lah benar. Kita pengen jadi orang baik, pengen masuk surga Allah, pengen, tapi amal ibadah kita harus sesuai sebenarnya. Ya, perintah Allah masih sering kita lalaikan, larangan Allah pun masih sering kita kerjakan. Nah ini kita sebenarnya manusia kayak gini. Pengen yang nyaman-nyaman saja, pengen yang enak-enak. Ya pokoknya ya hidup di dunia ya hidup pengen bahagia, koya-koya mati masuk surga. Gitu ya pengen kan. Nggak tahu lah pokoknya. Pengennya yang senang-senang aja. Wah ini kadang-kadang kita salah dari situ. Pengen yang nyaman tapi tidak mau melaksanakan sesuatu yang membuat kita telah nyaman di akhirat. Nah, ini banyak orang yang memikirkan kebahagiaan dunia, namun mereka lupa memikirkan bagaimana kebahagiaan di akhirat. Aneh. Makanya hadir majelis ilmu masa ini, masya Allah, ini merupakan kebahagiaan sebenarnya. Nanti mudah-mudahan jadi bukti kita saudaraan bahwa kita ini pernah berkumpul di satu majelis ilmu. Mudah-mudahan jadi bukti kelak nanti di akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Isra Mi'raj ada sebagaimana Allah Ta'ala terangkan ya, di juz 15 yang dibacakan oleh seperti Ustaz saya ini, tapi ini lagi itu tadi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Saya ini gak bisa nyanyi lagu baik, lagu sakah aja juga bener. Tahu lagu sakah? Lagu sakah handap. Lagu sakah. Bagus. Al-Quran dilantunkan, suaranya bagus, lagunya bagus, pas, mantap. Tapi kalau sudah selalu lagunya ada amal hancur, wah ini ada juga lagunya tidak pas. Contoh orang ada baik. Orang ada tuh kalau dibawa lagu ngaji juga pada tidak cukup. Walaupun sebenarnya lagu, cuma lain pada penempatannya. Sebaliknya lagu ngaji dipakai orang azan, itu enggak cukup. Nah, walaupun lagu tapi tidak salah lagunya. Makanya lagunya penting juga Pak. Penting juga lagunya. Tapi ada di luar sana. Setelah ada lagu, ya, tadi ingat lagi azan. Salam tua. Salam tua. Tujuan azan. Nah, ini ya, kenapa ada ulang? Pas mengucap hayya 'alas shalah, ajaran lagu lupa kembali. Wah, ini sekarang hati-hati ya di dalam azan adalah artinya. Oh ya, pas mengucap hayya 'alas shalah.
Satu kisah diceritakan kenapa Allah berikan kepada Nabi Muhammad suatu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini menurut keterangan dalam kitab Khulasatul Yakin, diantaranya adalah untuk menghibur Nabi. Kenapa Nabi pada tahun ini dinamakan Amul Huzni? Apa itu Amul Huzni? Tahun berduka cita. Kenapa Nabi berduka cita? Pertama, sudah lama ya, habis meninggal Sayyidah Khadijah, istri tercinta, kemudian wafatlah pamannya Nabi. Ya siapa? Ya, abahnya Sayyidina Ali, siapa namanya Pak? Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Abi Thalib pamannya meninggal. Nah ini makanya akhirnya Nabi itu sedih. Akhirnya dihibur oleh Allah Ta'ala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini semua karena Allah Ta'ala. Di peristiwa Isra Mi'raj inilah kan kita akhirnya diwajibkan oleh Allah Ta'ala berupa sembahyang. Berapa sembahyang? 5 waktu dalam sehari semalam. Hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Yang asalnya 50 waktu. Bayangkan tak? Kalau kita ditakdirkan Allah Ta'ala misalkan ini sembahyang sehari semalam 50 waktu, saya tak bisa bayangkan lagi. Tak bisa bayangkan pokoknya. Aku sembahyang Pak Gawian. Ada sahabat lagi, bergaul dengan istri tak sempat lagi. Bermain-main dengan anak tak sempat lagi. Kemudian perlindungan ada 50 sehari semalam 50 kali adzan, bayangkan ha? Ya kan? Sebentar adzan. Wah, ada sahabat lagi kita mandi adzan, sholat adzan. Ini alhamdulillah, tapi dijelaskan dalam kitab tafsir dan lain yang saya baca, di situ ada hadis Nabi disebutkan 5 waktu kita pahalanya sama dengan umat terdahulu melaksanakan 50 waktu. Kita 5 waktu juga kan, tapi pahalanya sama kan 50 waktu. Itu luar biasa amal ibadah ya umat Nabi Muhammad ini. Luar biasa dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Ini merupakan rahmat yang sangat luar biasa ya. Jadi sembahyang ini perkara yang wajib, tidak bisa dikerjakan lain ya. Makanya kita pelajari. Tak paham belajar sembahyang, tanya sama kawan-kawan dulu. Tak bisa sembahyang berdiri, duduk. Tak bisa sembahyang duduk, baring miring. Tak bisa baring miring, tak bisa baring telentang, sembahyangkan. Ini kita sembahyang jalan orang berapa kali ya pulang ke masjid semua setahun 2 kali juga Pak. Tidak, itu ya itu ada hari Pak. Selainnya ada sunat berjumur. Nah, sekali lawas kalau ngomong di pulau sekali berjumur ya imam masuk. Kalau jadi imam apa? Jadi baik gitu. Iya, kalau makanya Masya Allah kita ini mulazamah lah ya, istiqomah, mudah-mudahan kita diberi istiqomah menjalankan kewajiban pertama kali apa? Sholat 5 waktu. Sebab kata Rasul, "Awwaluna yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah." Yang pertama kali pakai dihitung nanti di hari kiamat ini perkara masalah sembahyang dulu. Yang lainnya nanti dulu. Yang penting sembahyang dulu. Sembahyang beres, yang lain oke beres. Wah, beres. Tapi kalau sembahyang sudah nyangkut, yang lain pun amal ibadah yang lain pun tak selamat juga. Makanya ini perlu diperhatikan sembahyangnya. Tapi banyak juga ada orang sembahyang asal-asalan. Makanya saya bilang kan itu tak bisa. Sembahyang itu asal-asalan tidak bisa. Kurang iso. Iya Pak. Ada orang sembahyang baik, ya. Ketiga dia, keempat imam. Imam tak sadar, ya. Terangkut, bingung dari belakang. Cuman dia menghentikan imam nih, tak paham cara menghentikan imam yang betul, tak paham. Orang menghentikan imam yang betul kena, bagaimana? Oh juga, istirahat tuh makna kok. Oh juga saat itu berjalan sampai ke sana, ada kalau yang penting ada jedanya. Aku bicara mengincang mulai orang kabur gitu, betul kan? Oh itulah. Langsung menunjuk dengan imam. Ada ilmunya. Bingung. Orang ketiga di belakang. Ya, imamnya kabur. Pas tertentu imamnya kabur. Ada yang di belakang orang ambil ilmu. Pak Imam, kenapa anak kabur lah? Imam sudah
imamnya datang akan itu karulah. Rupanya yang sebelah belakangnya oke. Apa kata yang sebelah kiri? Berdiaman. Jangan berpendir, jangan berucap, nanti sembahyang kita batal. Nah, mulailah. Siapa sembahyangnya? Masa ini orang sembahyang asalan tidak bisa lah. Ada ilmunya. Bukan hanya perkara masalah sembahyang, ternyata yang perlu kita pelajari, sesuatu yang berhubungan dengannya pun juga wajib kita pelajari. Apa sesuatu yang berhubungan dengannya? Baik masalah toharoh, bersuci baik masalah wudu, harus tahu bagaimana yang mustakmal, ya, bagaimana batas-batasan wudu, wajib baik itu mandi wajib, terus paham. Orang kalau mandi wajib tidak sah, ini sembahyang sah pada tidak sah. Makanya di dalam kitab disebutkan berkultuban bilai yang malu amalu marbudatun latun. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, amalnya tak diterima oleh Allah Taala, ditolak oleh Allah Taala. Nah ini, kita anggap sepele apa mandi junub, kita anggap sepele apa mandi junubnya. Apa ada? Ini yang jelaskan yang suami mandi junub atau bapak. Kalau dia ada pakai itu dia kan sengaja. Ada kalau gini dulunya. Ada yang berlama-lama masuk kemudian. Masih jomblo lah. Ada apa itu? Karena ada akhir zaman banyak perempuan. Disebutkan di kitab akhir zaman banyak perempuan. Nambah baru bagian. Makanya langsung aja Pak, nambah lagi oke ada apa-apa. Masih banyak sisa beginian Pak. Masih ada. Nah ada bapak. Nah bapak nambah lagi silakan bapak. Mulai begini. Nah itu. Jadi ada apa ya? Kisahnya orang, makanya bila ada orang mandi junub yang ada sah, sebaliknya ada sah juga. Ya ada sah. Bahaya orang mandi junub itu apa kan? Yang penting basah. Siapa bilang yang penting basah? Mandi junub dengan mandi biasa memang ada kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama basah. Tapi ada perbedaannya mana? Kalau mandi biasa tidak perlu pakai niat, tapi kalau mandi junub wajib menyertakan niat. Nah itu wajib menyertakan niat. Tidak ada apa dia mandi junub. Ada kisah lain, ada kisah wajib. Itu ada. Ada kisahnya. Orang laki binian ada pahamnya mandi junub. Jadi mandi ini mandi biasa cuma bila imbah pergaulan suami istri mandian. Ya, nanti kadang-kadang bukan ada subuhan, mereka ada 7 pagi. Ya, tidak paham. Mandi biasa. Ya, akhirnya punya anak. Orang tuh punya anak. Ternyata anaknya pun tidak diajarinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa. Akhirnya karena pengen nasib anak tadi tidak sama seperti ayah dan ibunya, dahlah kalau begitu lah. Anak kita ada cita-citanya, dua lebihnya cita-cita anak kita harus alim, anak kita harus tahu tentang agama. Ya. Jangan sampai mulai kita berdua nih, jalan ibinya, dahlah. Ini mah kalau saya sebagai enggak, paham saya. Ya, dahlah kalau macam itu. Akhirnya anaknya disekolahkan di madrasah, ya Arab Kayu, ya di madrasah. Alhamdulillah anaknya sudah sampai kelas 2, 3, 4, 5, 6. Suatu hari Pak Ain terjadi lah gurunya masuk ke dalam kelas dan kata gurunya Pak, anak-anak sekalian, kita minggu depan hafalan. Hafalan apa Pak Guru? Kata anaknya, anak-anak suruh hafalan niat mandi junub. Soalnya kata Pak Guru kami sudah kelas 6. Karya ini sudah kelas 6, tak lama lagi umur rata-rata sudah hampir balik. Berapa umur paling cepat balik? Nah, berapa? Paling cepat? Nah, ada satu. Berapa? Somo tahun 9 tahun di dalam kitab Tanwirul Hijah disebutkan. 9 tahun paling cepat nih. Baik laki-laki ataupun perempuan paling cepat balik umur 9 tahun. 9 tahun masih kecil, nah, tapi ada yang boleh
cepat deh. Tinggal 26 hari juga lebih baik. Bulan Ramadan, insya Allah mudah-mudahan hanya umur 3 bulan Ramadan. Nah, lanjut cerita. Ragu si anak tadi. Temui si bapaknya. Bapaknya lagi bertukang. Wah, latok tukang. Pak. Jawabannya. Bapak itu ya. Aku bahaya. Aku diberi tugas, kasih tugas oleh Pak Guru, Bapak disuruh menghafalkan yang dari Junub. Kata mama begini, betul Kakak? Salah. Kata bapaknya, salah itu naik. Ibuku tuh memang tak pernah makan dalam sekolahan itu. Siapa makan dalam sekolahan? Maksudnya harus belajar ilmu agama. Jadi yang betul-betul yang mana? Nih, betul. Dan arahkan kalian anak Bismillahirrahmanirrahim. Ikut ya nanya. Nawaitu. Iya lah, nawaitu. Rahmanirrahim itu bawahnya. Nah, cuma lain. Kurang nawaitu nusra ada. Nawaitu sawmagatin an adainya. Lumayan. Bingung ya anak. Ya. Rasa-rasa pernah juga dia anak dibaca tapi terpilih. Lali aku dia anaknya lupa apabila bacanya. Dahlah keputusan terakhir kata si anaknya bagaimana? Aku harus datangi orang Tuhan yang lebih Tuhan lagi. Siapa? Ada rupanya peminiannya masih hidup, baik. Neneknya masih hidup. Datang ke rumah nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tanya. Ngapa cok? Anu nenek. Ngapa? Hendak bertakun nenek. Tak mau apa dirinya. Niat mandi junub itu yang sebujurnya, yang sebenarnya itu macam mana nih? Ujar abahku kayak ini, ujar umaku kayak ini. Yang betul yang mana? Wah, kata neneknya, umamu dan abahku itu dan yang bujurnya salah sebenarnya. Nah, alhamdulillah. Anakku yakin dah kalau nenek sebab mengatakan nenek ini panjang umur. Masih hidup di dunia deh. Kebanyakan makan garam. Orang tadi ada pulau, garam yakin. Kebanyakan makan garam dah. Pengalaman banyak dah. Katanya cucu sudah 20. Oh, coba. Amun kau ada tahu sebujurnya lihat lanjut itu gampang. Praktis. Macam mana nih? Niat mandi junub itu macam pantun berai. Aduh, umurnya juga niat juga. Niat mandi junub macam pantun gimana? Jadinya macam mana? Dengarkan baik-baik dah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti oleh ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Buah hafalan buahku ini. Buah hafalan tentunya. Buah hafalan buahku ini disimpan di dalam pati. Sengaja aku mandi pagi ini karena berjudul malam tadi. Jadi demi itu nenek. Bujurannya jadi dia macam itu ya. Nah, pokok kayak gini. Kalau orang ini kayak hal sepele ya Pak. Yang mandi junub cuma apa mandi junub? Jangan dia sepele kan. Walaupun dia mandi junub, tapi kalau mandi junub jangan ada sah. Merembet kepada ibadah yang lain ada sah. Mana? Terutama masalah urusan ibadah. Ada sah sebagainya juga. Kenapa mandi junub? Tidak ada sah. Makanya itu kita wajib di majelis ilmu yang baik supaya apa? Supaya mungkin barangkali yang sudah terlanjur tua hendak masuk pondok supan, ya masuk pondok, nak nyampein lagi malu, sebab kenapa? Umur sudah tua. Kalau masih muda-muda, ya silahkan bapak ini masuk pesantren. Sudah terlanjur tua, ya ada bisa bacaan apa-apa, hukum-hukum gak ada paham, dah macam mana solusinya sekarang? Apalagi kita di Kuala Tunggal khususnya di mana-mana pengajian banyak, pengajian kiai aja terputar semingguan ada terus, tidak? Nah, pasti ikuti pengajian terus, insya Allah yang kita awalnya tidak paham menjadi paham. Nah ini penting ini, masalah mendalami ilmu agama. Makanya Pak, ilmu yang kita pelajari itu, yang wajib dipelajari itu ada 3 macam ilmu. Pertama ilmu fikih, yang kedua
Jadi ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini, Pak. Peristiwa Isra Mi'raj ini di dalam perjalanan Rasulullah, ya, di dalam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang namanya Arasy, ya, sampai ke Arasy. Malaikat Jibril itu tak sanggup menembus ke Arasy. Sampai langit yang ketujuh cuma sampai sini aja, udah malaikat Jibril, ya Muhammad, saya tak sanggup naik ke atas. Kalau saya naik ke atas di sini terbakarlah saya tuh. Terbakar. Tidak sanggup. Ternyata Nabi Sulaiman naik ke atas. Nah, inilah kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi siapa? Bahkan Allah Musa taklima dalam Al-Quran yang bisa berbincang-bincang itu Nabi Musa alaihissalam bisa berbincang-bincang sehingga Nabi Musa pengen melihat zatnya Allah Ta'ala, namun tidak sanggup, ya, tak sanggup, jatuh pingsan. Baru istilah kata itu seujung kuku Allah nampakkan zatnya, Nabi Musa sudah terjatuh pingsan. Akhirnya bertobat Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Hari ini Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang luar biasa yang masa hidupnya belum lagi wafat sudah bisa melihat zat Allah Ta'ala. Makanya di dalam kitab disebutkan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya, sebelum masa azali sudah diciptakan Allah, siapa? Ialah Nabi Muhammad, tapi masih berupa nurnya Nabi Muhammad. Tidak usah kan? Nabi Adam yang paling dulu diciptakan. Nabi Adam itu yang paling pertama diutus oleh Allah Ta'ala ke bumi. Namun yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kemuliaan Nabi Muhammad ini kadang bisa lagi dihitung saking mulianya. Seandainya kita merangkum mengulah catatan keutamaan Nabi ini, tak bakal sanggup kita. Saking sifat Nabi itu luar biasa. Kenapa sifat Nabi luar biasa? Nabi kalau disakiti orang itu membalasnya dengan kebaikan. Kalau kita juga diludahi, nah setiap hari Nabi juga di depan rumahnya diludahi, ludahinya, ludahi. Tak pergi sholat berjamaah diludahi. Suatu ketika ada lagi diludahi, cari Nabi. Mana orangnya? Ternyata sakit. Dijemuk Nabi, juga oleh kita mudah mati itulah. Ya, mampus semua mau mati sekalian. Kita itu pagi orangnya dulu ya. Makanya jangan dipakai orang lain. Kira-kira lebih orang. Kalau sumpah kita tuh kembali ke kita surat. Hati-hati. Nah ini. Makanya Rasulullah itu sifatnya mulia itu kayak lagi. Ya, keutamaan Nabi itu disebutkan dalam kitab Marakil Ubudiyah. Ya, orang-orang terang satu Nabi itu diantaranya tidak pernah Rasulullah itu mengalami mimpi basah seumur hidup. Tak pernah. Nah, mimpi basah tidak pernah. Kalau kita tuh air baca, ya, itu jangan ayat aku ya baca ya. Tapi mimpi basah. Nabi Muhammad seumur hidup tak pernah mengalami mimpi basah. Nabi Muhammad. Salah satunya dalam kitab Marakil Ubudiyah disebutkan. Di antaranya lagi Nabi Muhammad keutamaan apa? Dari kecil sampai wafat beliau tidak pernah ditinggali lalat, tak pernah lalat menyentuh tubuh Nabi. Kenapa? Saking mulianya tubuh Nabi. Lalat ini kan tempat yang buruk ya. Kayak kita, mohon maaf, masya Allah. Kayak lalat kita. Lalat bilang mudarung, orang menjaga. Apalagi kalau sudah ada mandi 3 hari 3 malam, payah lah. Lalat paling suka lah. Ada lalat yang ada jadi jauh payah lagi. Ini kalau kita masalahnya kalau kita meninggalkan lalat. Tapi kalau Nabi Muhammad tubuh Nabi Muhammad saking mulianya, lalat tidak berani hingga kepada tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya lagi terangkan dalam kitab Marakil Ubudiyah. Keutamaan Nabi apa? Nabi itu lahir langsung berhitam, langsung bersunat. Kalau kayak kita tidak ada langsung bersunat. Kita bersunat umur sudah 6 tahun, 7 tahun. Bahkan ada yang sudah tua yang bersunat. Ada yang sudah tua yang lain. Yang ada yang tua bersunat, kasihan. Lalu putih ada makan lagi. Nah, jadi Rasulullah itu lahir sudah dalam keadaan berhitam, sudah dalam keadaan bersunat. Masya Allah, ini salah satu kemuliaan Rasulullah itu. Di antaranya lagi Rasulullah ketika buang haji
ya, di tanah tidak berbekas, tidak ada bekasnya. Coba kalau kayak kita, masya Allah, jangan nggak berbekas, berubah karena tendangan air kencing kita tuh. Ya, itu kalau kita berbekas, kita nih air kencing kita berbekas. Apalagi kalau kita mau rumah yang dekat pinggir sungai, biasanya kan banyak itu kan tempat berkhalwat biasanya kan. Itu yang langsung tidak. Nah ini bukan berbekas lagi. Kalau ada cepak kok di bawah, dalam bakal saking bukan berbekas lagi itu deh. Rasulullah luar biasa buang air itu, air kecil kan. Mudah saja air kami. Air kencing Rasulullah itu tidak bisa dibedakan mana air kencing, mana air minum. Nah, kita kan, itu kayak kita bisa dibedakan. Jelas ya, pertama baunya. Jadi sama sekali air kencing Rasulullah tidak berbau. Ini luar biasa sekali. Bahkan dikisahkan itu dalam suatu hadis disebutkan orang siapa itu ada sahabat yang pernah minum. Apa namanya? Berumah Rasulullah. Ya, tunjukkan Rasulullah pernah minum. Dicari Rasulullah, mana air kencing itu? Di mana aja? Di wadah ini. Oh, minum aku ya Rasulullah. Saya tapi umat itu kami minum. Saking tidak bisa dibedakan Pak antara baju kencing dan air biasa. Ini saking bersihnya kencing Nabi itu. Berbau sama kali tak ada. Terminum apa kata Rasul? Seumur hidup kalau tidak bakal tertimpa yang namanya sakit perut. Nah, kencing Nabi jadi obat Pak. Coba kencing kita. Coba nanti malah pulang lain. Ya, suruh kencing ibarat kami hanya minum pulang. Ya perasaan yang asalnya ada sakit perut. Nah, kalau sakit perut itu kita terbalik. Jadi obat. Ternyata air kencing Rasulullah. Darah Nabi tidak najis Pak. Darah Nabi tidak najis. Darah kita najis. Darah Nabi tidak najis. Makanya suatu hari Nabi pernah berbekam. Ya berbekam itu sunnah Nabi sebenarnya. Nabi pernah berbekam sahabat. Darahnya ditanai pakai wadah. Ya. Lingah-lingah, lingah. Pas Nabi tidak melihat, akhirnya darah Nabi diminum oleh tukang bekam. Pas selesai dibekam, Rasulullah mencari mana darah bekas bekaman tadi. Bingung, sahabat tadi menjawab, sudah diminumnya. Mohon maaf ya Rasul, darah sampai yang tadi saya minum. Apakah Nabi marah? Tidak. Apa kata Rasul? Haram bagimu dimakan api neraka. Haram jasadku dimakan api neraka. Sebab kenapa? Darahku ada di dalam tubuh. Darah Nabi, Masya Allah, merupakan syafaat. Darah kita yang betul-betul minum. Jangan dulu darah kita diminum. Nah itu, makanya banyak perbedaan. Makanya Muhammadun Basyarullah Kabasyari. Itu kayak Muhammadun banyak sekali dan tidak terhitung. Ya, manusia sifatnya basyariahnya ada, cuman jangan disamakan dengan seperti kita. Oh, manusia juga dan Muhammad itu berarti sama macam kita, jangan disamakan dengan kita. Nabi Muhammad adalah asyraful anbiya wal mursalin, sepaling mulia para anbiya dan sepaling mulia para rasul. Tidak ada nabi yang lebih mulia daripada rasul. Makanya dunia ini yang paling sempurna adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak hadirin sekalian yang berbahagia, kalau saya berdiri di sini jam 10 lewat ya, mudah-mudahan ya ada manfaatnya walaupun sedikit yang saya sampaikan, bahwa mudah-mudahan bermanfaat. Ilmu itu walaupun sedikit tapi diamalkan. Daripada banyak tidak ada yang diamalkan, itu artinya ilmu ada bermanfaat. Makanya ilmu walaupun sedikit tapi diamalkan itu lebih
Orang jahil, orang yang tak berilmu dituntut untuk menuntut ilmu. Sudah menuntut ilmu, dapatlah dia ilmu baik. Sudah dapat ilmu, dituntut lagi untuk mengamalkan. Nah ini, sudah mengamalkan, ternyata belum cukup lagi. Belum cukup, mana? Sudah mengamalkan, dituntut untuk ikhlas. Sebab kenapa? Seluruh amal itu memang kita harus ikhlas di dalam melaksanakannya. Al-amalu li ajlillahi ta'ala. Beramal murni karena Allah Ta'ala, itu namanya ikhlas. Kalau kita beramal karena manusia, itu namanya riya, pamer. Al-amalu li ajlin nas. Beramal karena manusia, itu riya. Makanya hati-hati kita adalah jangan sampai amal ibadah kita tapi tidak dihitung sebagai pahala. Kenapa? Sebab yang mungkin karena riya, karena kita menyombongkan amal ibadah kita. Nah ini makanya hati-hati. Atau karena ada suatu perkara yang bisa menghapus pahala kebaikan kita. Nah itu semua mari sama-sama kita hindari sehingga kita nantinya selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, dalam kesempatan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala kembali. Nah, mudah-mudahan kita semuanya disampaikan oleh Allah Ta'ala untuk menemui bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan yang hanya kurang lebih 26 hari lagi insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur dan dimudahkan Allah Ta'ala, diringankan Allah Ta'ala jasa kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah-ibadah sunnah, sehingga setelah kita ketika ajal kita sudah sampai, maka dengan lantang, dengan fasih lidah kita mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita menjadi husnul khatimah, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin. Allahumma amin. Acara selanjutnya pembacaan doa yang dalam hal ini kami minta kesediaan kepada Al-Ustaz penceramah kita tadi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Amin amin ya Allah ya Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa mu'allimina wa li ashabil huquqil wajibati 'alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب عظيم ومن كل جميع المعاصي والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب علمناه أو لم نعلم في الليل بالنهار. اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالسعادة واختم لنا بالشهادة واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة. أمتنا جميعا على دين الإسلام وعلى كلمة الشهادة وعلى توبة صادقة وعلى ملة رسول الله. توفنا في طاعتك وجهادك في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.